kita lanjutkan materi tentang sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, software atau perangkat lunak. Yang kedua, hardware atau perangkat keras. Yang ketiga, brainware, manusia. Yang keempat, data. Mari kita pelajari satu-satu untuk komponen sistem informasi geografi. Yang pertama, software. Software itu adalah program yang digunakan dalam sistem informasi geografi. Contohnya ArcGIS, AutoCAD Map, ArcView, ArcInfo. Di mana kelebihan dari software sistem informasi geografi ini, data spasial terikat pada sistem koordinat permukaan bumi. Yang kedua, hardware atau perangkat keras. Contohnya CPU, komputer, printer, digitizer, mouse, plotter. Mungkin yang jarang kita ketahui, plotter misalnya. Plotter adalah alat yang digunakan untuk mencetak peta skala besar, bisa sampai A0. Selanjutnya, digitizer. Digitizer itu adalah alat yang digunakan untuk membuat data manual atau hard copy menjadi data digital dengan cara mendigitasi. Misalnya pada foto udara atau peta. Yang ketiga, brainware atau manusia. Manusia di sini sebagai pengguna sekaligus sebagai yang memanajemenkan data atau mengoperasikan program sistem informasi geografi. Yang terakhir, data. Data dapat berupa data spasial maupun data atribut. Data spasial berupa gambar atau ruang, yang berupa data raster, data ruang berdasarkan piksel, dan data vektor, data ruang berdasarkan koordinat. Data atribut merupakan keterangan dari data spasial. Data atribut dapat berupa tabel, diagram, atau deskripsi. Menurut cara perolehan data ada dua jenis, yaitu data primer, merupakan data yang kita peroleh sendiri, dapat dengan cara wawancara langsung atau pengukuran langsung di lapangan yang disebut dengan data teristris. Data sekunder merupakan data yang sudah ada, misalnya data yang ada di penelitian atau data dari instansi yang bisa kita gunakan. Nah, tadi adalah komponen sistem informasi geografi. Mari kita lanjutkan untuk tahapan sistem informasi geografi. Tahapan sistem informasi geografi ada 3 tahap. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah output. Penjelasannya sebagai berikut. Input data, data yang akan kita masukkan atau yang kita gunakan dalam sistem informasi geografi. Dapat berupa data tabel, laporan, pengukuran, data digital, data peta maupun data citra. Dilanjutkan dengan proses. Proses bisa berupa analisis maupun manipulasi. Untuk
Analisis yang kita pelajari ada dua saja untuk pelajaran kelas 10 ini, yaitu overlay dan buffering. Overlay yaitu menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Berikut contoh overlay. Di sini ada dua data spasial, yaitu input data layar A dan input data layar B. Misalnya ini untuk tujuannya analisis kerawanan terhadap erosi. Layar A itu ketinggian tempat, layar B jenis tanah. Maka outputnya akan menghasilkan daerah rawan erosi berdasarkan ketinggian tempat dan jenis tanah. Data spasial layar A dan layar B digabung dan data atribut yang berupa tabel di sini juga digabungkan. Nanti akan menghasilkan peta yang baru, yaitu peta daerah rawan erosi. Analisis yang kedua yaitu buffering, merupakan analisis yang akan menghasilkan buffer atau penyangga yang bisa berbentuk lingkaran, poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya. Berikut contoh buffering pada titik, garis, dan area. Pada masing-masing objek yang dilakukan analisis buffering, objek tersebut diukur keluar dengan jarak yang sama. Berikut contoh analisis buffering yang digunakan untuk pembuatan peta zonasi ancaman banjir lahar dingin. Di situ ada warna biru adalah sungai, warna merah itu zona paling rawan tingkat 1, warna kuning rawan tingkat 2. Tahap sistem informasi geografi yang terakhir adalah output data. Output data dapat berupa peta baru, laporan, atau informasi digital. Materi terakhir kali ini tentang manfaat sistem informasi geografi, antara lain untuk inventarisasi sumber daya alam, perencanaan pola pembangunan, bidang sosial, pemantauan daerah bencana, telekomunikasi, dan bidang transportasi. Demikian tadi penjelasan tentang sistem informasi geografi. Yang pertama tentang komponen sistem informasi geografi, kedua tahapan sistem informasi geografi, dan yang ketiga adalah manfaat sistem informasi geografi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.